Cerita bermula di peternakan babi, dan seorang anak perempuan, yang dijual ayahnya seharga 4 yuan. Karena ia tak berharga dibanding babinya, Yennefer terlihat aneh. Fisiknya tidak sempurna, tidak bisa melakukan apa-apa. Ibunya tak bisa menghentikan ayahnya. Ia hanya bisa melihat putrinya dibawa pergi. Yennefer terkunci di ruangan gelap, dan tempat itu adalah sekolah sihir yang dinamai Erethusa. Wanita yang membawanya adalah kepala sekolah di sana, yang khusus melatih penyihir. Dan alasannya membawa Yennefer adalah terdapat kekuatan sihir luar biasa dalam dirinya, yang sangat berharga. Ia mengajarkan Yennefer ilmu sihir bersama murid lain, membuat batu di atas meja melayang. Lalu salah satu murid berhasil. Ia sangat puas, tapi tangannya berkeriput, karena akan ada yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Inilah ilmu yang ingin diajarkan. Tesea, kepala sekolah itu, memegang bunga dan membaca mantra. Lalu batu terangkat, dan bunganya perlahan layu ketika menginginkan sesuatu. Beginilah cara yang sebenarnya. Saat melihatnya, semua murid mengikutinya, dan langsung menguasai itu. Kecuali Yennefer. Tidak peduli seberapa keras usahanya, batu itu tidak bergerak, dan saat itu, ia adalah yang paling lambat menguasainya. Yennefer pergi menenangkan diri, menemui Istret yang juga penyihir untuk mengajarinya. Dengan ketulusan cinta, Yennefer mendapat kepercayaan diri. Tidak lama kemudian, para murid menjalani ujian pertama mereka. Tesea memanggil para murid ke gua, memberi mereka botol. Pada ujian kali ini, mereka diminta memasukkan cahaya petir ke botol. Tidak mungkin, mungkin saja dengan sihir. Salah satu murid sudah bersiap. Ia mengangkat botol ke atas, lalu petir menyambarnya. Ia pun terjatuh. Ujian berlanjut. Murid selanjutnya bersiap. Ia mengangkat botolnya dan memutar kepalanya. Lalu ada petir menyambar. Ia berhasil mengambil cahaya itu dan memasukkan dalam botol. Lalu, giliran Yennefer. Matanya sangat tajam, memegang botol dan melihat ke langit. Tapi ia langsung tersambar petir. Yennefer langsung terjatuh. Tesea yang melihatnya menyuruh yang lain melanjutkan giliran. Semua temannya berhasil melakukan ujian. Yennefer sangat malu dan berteriak sambil menunjuk ke langit. Tesea langsung menghalangi petir itu. Untungnya, tak ada yang terluka. Ujian selesai. Hanya 2 murid yang berhasil. Tesea memanggil Yennefer, menyuruhnya mengontrol emosinya. Jangan biarkan emosi menguasai dirimu. Tentunya, Yennefer tidak menyerah. Yennefer kembali berusaha. Dengan bantuan Istret, berhasil memanggil cahaya matahari. Dan alasan ia cepat mengerti, karena ia memiliki setengah darah peri. Inilah alasan kenapa ia memiliki kekuatan kekacauan yang hebat. Lalu pengutusan tiba. Semua penyihir ditugaskan ke berbagai negara menjadi penasihat raja. Yennefer ditugaskan di negara Aden. Dia merasa senang, karena itu adalah kampung halamannya. Tapi sebelum acara kelulusannya, Yennefer diberitahu, ia dipindahkan ke Nilfgaard, negara miskin yang rajanya rakus. Yennefer menemui Tesea dan mengeluhkan kesehatannya. Tapi ternyata, Aden tak menerima penyihir ras peri. Itulah alasan sang raja menukarnya. Ternyata ada yang membocorkan identitasnya. Dan itu adalah ulah Istret, dikhianati oleh kekasihnya dan nasib malangnya. Tidak membuat Yennefer menyerah. Ia mencari klinik bedah plastik di Erethusa. Menggunakan kesuburannya, ia merubah dirinya menjadi wanita cantik. Dan Lamgesung menarik perhatian raja karena kecantikannya. Raja Aden mengundangnya. Sang raja terkejut dan langsung mengabaikan gadis yang bersamanya, menginginkan Yennefer ada di negaranya. Saat itu, Yennefer berhasil mendapatkan yang ia mau. Beberapa tahun kemudian, ia mendapat tugas mengawal ratu dan putri ke kampung halamannya. Tapi pengawal mereka telah dihabisi oleh pembunuh. Matanya sangat tajam, membawa laba-laba raksasa bersamanya. Saat melihatnya, Yennefer langsung menggunakan portalnya dan langsung membawanya ke padang pasir. Tapi, siapakah yang berniat membunuh ratu? Apakah sang raja? Belum sempat berpikir, pembunuh itu muncul di belakang mereka. Yennefer mengeluarkan jurus lamanya, lalu membawa sang ratu ke sebuah desa. Dan ternyata, mereka telah diikuti sejak awal. Tapi belum sempat bergerak, pembunuh itu sudah muncul lagi. Laba-laba berlari ke arah ratu. Yennefer langsung menghentikannya, lalu membuka portal lagi, pergi bersama sang ratu. Mereka berhenti sejenak. Ratu merasa lelah, Yennefer pun lelah. Tapi ternyata, pembunuh itu ada lagi. Tapi saat itu Yennefer menyerah, membawa dirinya ke sebuah tempat, dan membiarkan sang ratu menyelesaikan perkaranya. Tetapi tak disangka, untuk menyelamatkan dirinya, sang ratu mengorbankan anaknya. Tapi saat ia pikir ia bisa kabur,
Tapi pembunuh itu langsung membunuhnya, merobek leher dan tenggorokannya. Saat laba-laba itu ingin menghabisi bayinya, Yennefer menyelamatkannya. Laba-laba itu mati. Itulah Yennefer. Ia terlihat sangat kelelahan melawan pria itu. Lalu ia membuka lagi portal dan kabur bersama bayi itu. Dan saat itu, Yennefer terlempar ke pantai. Tapi tak disangka bayi di tangannya sudah mati. Ia tak pernah bisa menjadi ibu. Yennefer sangat sedih dan menguburkan bayi itu. Tapi pada saat yang sama, Yennefer mendapat alasannya. Karena kecantikannya, Yennefer kehilangan kesuburannya. Karena hasratnya saat itu, ia sedikit menyesalinya. Cerita itu diambil dari film The Witcher. Jangan lupa like dan follow. Sampai jumpa.